Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi karakteristik dan ciri khas puisi, prosa, dan drama. Adapun anggota dari kelompok 3 yakni yang pertama Alfia Sakarah, yang kedua Atia Kohrabaniyah, yang ketiga Andi Nurul Aulia, yang keempat Al-Khaisyur Rahman. Untuk itu, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan. A. Pengertian puisi. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani poesis, yang artinya penciptaan. Secara istilah, puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan penyair secara imajinatif dan disusun menggunakan kekuatan bahasa yang baik dan struktur fisik maupun struktur batin. Karakteristik puisi. 1. Bahasa yang digunakan padat, singkat, dan memiliki irama. 2. Menggunakan banyak majas, simbol, dan kiasan untuk mengungkapkan makna secara imajinatif. 3. Lebih menekankan pada aspek emosional dan estetika daripada aspek informasi. 4. Struktur terikat oleh unsur-unsur seperti rima, ritme, metrum, dan larik. 5. Cenderung lebih subjektif dan mengungkapkan pengalaman penyair. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur yang terdapat dalam puisi meliputi 1. Tema. Tema yaitu suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. 2. Nada. Nada yaitu sikap penyair atau penulis puisi dalam menyampaikan puisi terhadap pembaca. 3. Rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. 4. Amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan. 5. Diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 6. Imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 7. Bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. 8. Kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. 9. Ritme dan rima. Jenis-jenis puisi. Pada zamannya, puisi dapat dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Ciri-ciri puisi lama. 1. Merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya. 2. Disampaikan lewat mulut ke mulut atau sastra lisan. 3. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti baris dan bait, jumlah suku kata maupun rima. Contoh puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan taliban. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan. Bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Jenis puisi baru. 1. Balada. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. 2. Himne. Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. 3. Ode. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. 4. Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. 5. Romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. 6. Elegi. Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. 7. Satire. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik.
8. Bistikon. Bistikon adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Baik, saya akan memaparkan materi kedua, yaitu prosa. Pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi seperti puisi. Bahasa prosa seperti bahasa sehari-hari. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Karakteristik prosa. 1. Bahasa yang digunakan cenderung lebih sederhana, lugas, dan dekat dengan bahasa sehari-hari. 2. Struktur kalimat yang digunakan lebih bebas, tidak terikat oleh metrum atau rima seperti pada puisi. 3. Penyampaian ide, gagasan, atau cerita dilakukan secara naratif, deskriptif, ekspositori, atau persuasif. 4. Tidak terikat oleh aturan baku seperti jumlah baris, jumlah suku kata per baris, atau pola rima tertentu. 5. Penggunaan bahasa yang lebih lugas, realistis, dan denotatif. 6. Dapat berbentuk fiksi seperti novel, cerpen, atau novelet, maupun non-fiksi seperti esai, biografi, autobiografi, artikel ilmiah, dan sebagainya. 7. Memiliki alur cerita yang jelas dengan pengembangan tokoh, latar, dan plot yang terstruktur. Unsur-unsur prosa. 1. Tema. 2. Alur atau plot. 3. Tokoh. 4. Latar atau setting. 5. Sudut pandang penceritaan. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. Jenis-jenis prosa. 1. Prosa naratif. 2. Prosa deskriptif. 3. Prosa eksposisi. Dan 4. Prosa argumentatif. Baik, selanjutnya pengertian naskah drama. Naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Menurut Imam Suryono, drama adalah suatu aksi atau perbuatan, sedangkan dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalam suatu tingkah laku, mimik, dan perbuatan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat diartikan bahwa naskah drama adalah suatu karangan atau cerita yang berupa tindakan atau perbuatan yang masih berbentuk teks atau tulisan yang belum diterbitkan. Baik, selanjutnya karakteristik drama. Yang pertama, menggunakan dialog dan monolog sebagai sarana utama menyampaikan cerita. Dan yang kedua, memiliki unsur-unsur drama seperti alur, tokoh, latar, tema, dan amanat. Dan yang ketiga, bersifat audiovisual karena ditujukan untuk dipentaskan. Dan yang keempat, memiliki struktur yang terikat oleh aturan-aturan penulisan naskah drama. Dan yang kelima, lebih menekankan pada aspek aksi, konflik, dan interaksi antar tokoh. Baik, selanjutnya jenis-jenis drama. Menurut masanya, drama dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, drama lama, di mana drama lama ini merupakan drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan sebagainya. Adapun contoh drama tradisional atau klasik yaitu seperti Lenong, Topeng Betawi, Dagelan, atau Ketoprak. Dan yang kedua itu ada drama baru atau drama modern, di mana drama baru ini merupakan drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya seperti sinetron, opera, dan film. Selanjutnya unsur-unsur yang membangun drama. Unsur-unsur pembangun dalam drama yaitu yang pertama ada rangka cerita atau disebut dengan plot. Yang kedua penokohan atau karakter atau watak. Dan yang ketiga diksi, pilihan kata atau kebahasaan. Dan yang keempat tema. Dan yang kelima latar. Dan yang terakhir itu perlengkapan dan nyanyian. Baiklah, itulah tadi hasil materi yang sempat kami paparkan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.